Sudah melihat slide saya? Sudah, Bu. Oke. Pertemuan yang pertemuan pada sore hari ini, saya ingin membahas tentang manajemen pengendalian persediaan. Nah, di sini kemarin sudah kita membahas bagaimana tentang perencanaan ya, agregat planning, perencanaan agregat. Nah, sekarang bagaimana cara mengendalikan sebuah persediaan dalam kita pasti mempunyai suatu persediaan, gitu ya, persediaan walaupun itu persediaan dari bahan baku maupun produk yang jadi, gitu ya. Kemarin sudah sering saya bahas, gitu ya. Persediaan itu tidak asal kita menyediakan, ya. Jadi tidak asal, gitu ya. Jadi sudah sering saya bilang kalau dalam melakukan persediaan tetap kita hitung. Ya. Jadi bagaimana suatu persediaan barang itu tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Ya, jadi kalau terlalu banyak kosnya juga, gitu ya. Kalau terlalu sedikit, kalau ternyata tiba-tiba ada permintaan tidak bisa memenuhi, ya. Jadi emang persediaan ini tetap harus dipikirkan, gitu ya. Jadi harus tetap bagaimana cara mengendalikan persediaan ini, gitu ya. Jadi ini ada nih mahasiswa yang ambil skripsi ini kayaknya nih, saya pembimbingnya, lupa saya ini ya. Jadi bagaimana mengendalikan suatu persediaan. Nah, sebenarnya pengertian dari persediaan sudah sering saya katakan ya, kalau persediaan itu adalah harus stock of, jadi harus pengersediaan itu harus baik, pengaturannya harus baik. Ya, jadi ini merupakan suatu sumber daya yang menganggur. Ya, jadi persediaan itu adalah suatu sumber daya yang menganggur, tetapi dia mempunyai suatu nilai ekonomi. Ya, jadi makanya kenapa persediaan itu dikaitkan dengan produk apa yang sedang kita bikin, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sepertiga dari aset perusahaan manufaktur itu adalah untuk persediaan. Jadi sepertiga dari aset ya perusahaan manufaktur persediaan. Nah, ada pada banyak titik ya, pada persediaannya adalah pembelian ya, atau produksi atau distribusi ya, dari dalam yang berbeda. Jadi dalam hal ini apa itu persediaan? Jadi persediaan itu ada suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan ya, untuk dijual ya dalam suatu periode usaha yang normal atau barang-barang yang masih dalam proses produksi ataupun bahan baku yang masih menunggu untuk digunakan dalam suatu proses produksi. Jadi persediaan tidak hanya, saya bilang tidak hanya barang jadi. Ya, jadi persediaan itu berupa barang baku, bahan bakunya ya. Jadi bahan baku ya, bahan setengah jadi ya, atau bahan yang sudah jadi yang siap untuk dipasarkan, gitu ya. Jadi makanya setiap perusahaan pasti dia harus mempunyai suatu gudang, gitu ya, gudang untuk persediaan. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis persediaan ya, berdasarkan fungsi, ada back stock ya, pipeline ya, ada antisipasi stok. Nah, ini di sini itu berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan bentuk dan posisi barang ya, ada bahan baku ya, bagian produknya, bahan pembantu, setengah jadi maupun barang jadi. Ya, kalau itu berdasarkan bentuk, gitu ya. Berdasarkan sumbernya, ya persediaan itu ada yang diproduksi sendiri, ada yang dibeli dari luar. Ya, jadi ada juga yang sendiri, diproduksi sendiri ya. Nah, berdasarkan pola permintaan, ada permintaan satuan dan per lot. Nah, keterkaitan permintaan, ada yang permintaan bebas dan
tidak bebas. Nah, ini jenis-jenis dari persediaan. Ada juga yang berdasarkan harga barang, ya, jadi berdasarkan barang berharga tinggi, menengah, dan rendah. Ya, jadi dibedakan. Ya, ada berdasarkan frekuensi penggunaan, ada yang barang pemakaiannya atau pergerakannya, jadi dia cepat gitu ya, tidak membutuhkan waktu lama gitu ya. Ada barang yang lambat pemakaiannya, nah itu berdasarkan frekuensinya ya. Nah di sini adalah different type of stock, ini persediaan ini ya. Di sini adalah biasanya persediaan adalah berdasarkan material ya, dari material sampai produk jadi. Nah di sini adalah operasinya, nah ya. Untuk progresnya ini ada konsumen, ada spare part-nya. Nah, di sini adalah untuk persediaan ini. Nah, sekarang ada bahan mentah. Nah, bahan mentah gitu ya, telah dibeli tetapi belum diproses. Nah, biasanya misalnya kapas gitu ya. Jadi persediaannya kapas. Jadi itu bahan mentah gitu ya, contohnya bahan mentah kapas, dia udah dibeli, ada gudang, pasti sebuah pabrik tekstil pasti punya gudang untuk kapas. Nah ini adalah salah satu contoh persediaan bahan mentah, gitu ya. Jadi sudah dibeli tetapi belum diproses. Gitu ya. Jadi mungkin kapas itu diproses dulu jadi benang dan jadi kain, gitu ya, baru jadi bahan jadi, gitu ya. Nah ada persediaan barang setengah jadi, work in process. Nah ini atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan tetapi belum selesai. Jadi mungkin dari benang tadi gitu ya menjadi bahan kain tapi masih mentah gitu ya, jadi belum diwarnai, belum dikasih motif dan sebagainya gitu ya. Jadi ini juga bisa menjadikan sebuah barang persediaan ya. Ini work in process ini karena waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proses, jadi disebut waktu siklus. Nah, ada juga persediaan barang jadi ya, jadi produk yang sudah selesai tinggal menunggu pengiriman. Mungkin kalau di tekstil sudah menjadi baju ya, sudah siap untuk dikirim gitu ya. Jadi barang jadi dapat dimasukkan ke persediaan karena pelanggan di masa mendatang tidak kita ketahui ya. Jadi ini kenapa kita sudah menghitung ya, kemarin sudah kita menghitung forecast gitu ya, tapi kita kan tidak tahu gitu ya, kita tidak tahu apakah sesuai gitu ya, karena kita hanya meramal gitu ya, jadi hanya meramalkan, siapa tahu juga nanti tiba-tiba ada permintaan yang mendadak. Nah, ya, jadi kita sudah punya barang gitu ya, persediaan barang yang sudah jadi. Nah, sekarang sebab munculnya persediaan karena supply dan demand ini sulit disinkronisasikan dengan tepat. Nah, ya karena ada supply dan demand ini, jadi kita tidak tahu gitu ya, kadang permintaan tinggi, kadang permintaan rendah, kan tergantung situasi pasar juga gitu ya. Nanti kalau kalian sudah pernah belajar pengantar ilmu ekonomi, nah itu bagaimana sih permintaan, hukum penawaran dan sebagainya itu. Nah kita tidak tahu gitu ya, tahu-tahu tiba-tiba bulan depan kita mendapat permintaan tinggi ya, ternyata. Nah seperti itu. Jadi kenapa ini bisa muncul persediaan ini? Nah ini bisa disebabkan oleh karena faktor ya, discontinuity faktor ya, stability faktor dan economic faktor. Nah persediaan yang besar itu tidak efisien. Saya sudah sering bilang. Kalau persediaan terlalu besar, biaya juga besar ya. Nah kalau persediaan yang kecil bisa beresiko tinggi terjadinya produksi, maka manajemen persediaan menjadi kritis. Nah, makanya kenapa persediaan ini harus benar-benar kita hitung, gitu ya. Jadi berapa persediaan setiap bulan, ya, berapa jangka waktunya kita melakukan pemesanan, gitu ya. Nanti di belakang ada, gitu ya, contoh soalnya. Jadi
Siapa bisa di-mute? Oke. Nah, jadi persediaan yang besar ya biaya juga besar. Kalau persediaan kecil ya beresiko tinggi terhentinya produksi ya. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti harus bisa menghitung bagaimana persediaan dalam suatu produksi gitu ya. Nah, menghubungkan kegunaan persediaan adalah menghubungkan antara operasi yang berurutan ya. Jadi menghubungkan operasi yang berurutan, menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang ya. Jadi kita sebenarnya sudah pesan gitu ya, misalnya kita sudah pesan nih kita sudah pesan bahan baku misalnya, bahan baku untuk produksi minggu depan gitu ya. Ternyata gitu ya, kita nggak tahu ternyata ada sesuatu barang ini terlambat gitu ya. Jadi barang ini terlambat. Nah, terlambat datang untuk kita proses gitu ya, untuk kita produksi gitu ya. Jadi nah ini bisa menghilangkan risiko keterlambatan karena datangnya barang. Jadi jika barang yang dipesan itu terlambat sedangkan proses produksi harus berjalan terus, maka persediaan akan dikeluarkan untuk produksi seperti itu. Jadi untuk stoknya ini jadi ini kegunaan dari persediaan. Menghilangkan risiko dari material yang dipesan cacat, rusak atau reject atau ditolak. Nah, misalnya kita sudah pesan nih, sudah pesan bahan baku gitu ya, sudah pesan bahan baku, ternyata ada yang rusak gitu ya. Ada yang rusak. Nah, ternyata padahal kita butuh untuk proses produksi gitu ya. Nah, kita bisa mengambil dari persediaan bahan baku yang ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi biar produksi itu berjalan gitu. Nah, untuk menumpuk barang-barang yang dihasilkan secara musiman, ya, jadi ini kegunaan persediaan untuk menumpuk barang yang dihasilkan secara musiman, produk pertanian, ya, karena sifatnya musiman, maka ketika musim panen persediaan dilakukan dalam jumlah besar. Ya, jadi ini adalah kegunaan dari persediaan. Selain itu juga mempertahankan stabilitas operasi perusahaan agar berjalan terus, gitu ya. Jadi sebuah perusahaan itu pasti akan setiap hari memproduksi, gitu ya. Jadi harus tetap berjalan, gitu ya. Mencapai penggunaan mesin yang optimal. Ya, kalau tidak ada barang, mesin akan menganggur, seperti itu. Jadi itu kegunaan persediaan ya. Memberikan jaminan tetap tersedianya barang agar konsumen loyal dengan barang kita tersebut. Jadi kita tidak ingin ya konsumen kita itu kecewa. Jadi misalnya tiba-tiba dia ingin meminta barang lagi gitu ya, kita ada persediaan, kita ambil dari persediaan yang sudah ada. Seperti itu, kita ambilkan dulu, baru kita nanti akan memproduksi kembali, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dalam pengawasan persediaan ini ada tujuannya. Ya. Tujuannya jangan sampai suatu perusahaan itu kehabisan persediaan. Nah, jadi jangan sampai sama sekali tidak punya persediaan, baik bahan baku maupun produk jadi maupun produk setengah jadi. Ya. Itu nanti kalau sampai kita kehabisan persediaan, sudah saya bilang tadi, maka proses produksi akan berhenti, gitu ya. Jadi misalnya bahan baku itu habis, nah padahal besok harus memproduksi, gitu ya. Nah itu jangan sampai, gitu ya. Menjaga supaya persediaan tidak terlalu besar, agar biaya yang timbul tidak terlalu besar juga, ya, dan juga menjaga persediaan tidak terlalu kecil. Karena berakibat biaya pemesanan menjadi ya, maka itu perusahaan itu dapat melindungi, ya harus melindungi kelancaran dari produksi, gitu ya. Nah ini adalah tujuan dari pengawasan persediaan. Nah di sini gitu ya faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan material, perkiraan pemakaian. Nah di sini memutuskan berapa persediaan yang diperlukan untuk kurun waktu tertentu. Ya, jadi persediaan ini ada perkiraan itu mau berapa? Ya, jadi misalnya untuk material ini persediaan untuk 1
bulan misalnya. Nah, seperti itu. Nah, harga material. Nah, ini juga berpengaruh ya. Apabila mahal, sebaiknya persediaan seperlunya saja sesuai dengan konsep JIT, in time gitu ya. Jadi kita persediaan misalnya tiba-tiba harga material itu mahal gitu ya. Jangan terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau ternyata pesanan banyak gitu ya, harga material tidak terlalu tinggi gitu ya, kita bisa menyediakan persediaan untuk materialnya bisa agak ditingkatkan. Nah, seperti itu. Nah, biaya persediaan itu mencakup biaya pemesanan dan biaya penyimpanan ya. Sudah pernah saya ini ya. Ya, kebijaksanaan pembelanjaan ya, ada pemakaian seperlunya ya. Waktu tunggu ya mulai dari barang dipesan sampai barang itu datang. Ya, jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan material. Nah, di sini ya biaya-biaya yang ada dalam persediaan ya, jadi ada transportasi gitu ya, ada biaya transportasi, ada biaya bahan baku, ada biaya ongkos produksi gitu ya, ada untuk ongkos persediaannya gitu ya. Jadi karena setiap dari pemasok sampai pelanggan gitu ya, di sini ada biaya semua, biaya yang dikeluarkan gitu ya. Jadi misalnya di sini itu kita masuk ini ada bahan baku, misalnya ada bahan baku. Jadi di sini ada biayanya gitu ya. Nah, setiap pemasok mau ke produsen juga ada biaya transportasinya. Nah, ini semua dihitung nanti dalam biaya persediaan gitu ya. Nah, sekarang biaya penyimpanan dari persediaan atau carrying cost. Nah, ini bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang dibeli. Jadi di sini biaya yang termasuk dalam carrying cost ini adalah sewa gudang, ya, pemeliharaan barang di dalam gudang, ya, biaya modal yang tertanam dalam inventory, pajak dan asuransi inventory, pajak dan asuransi. Nah, di sini ini semua termasuk dalam carrying cost, ya. Nah, rumusnya kalau total biaya penyimpanan adalah TCC ya, total carrying cost ya, CP kali A gitu ya. Nah, kalau persediaan rata-rata gitu ya. Nah, ini A itu persediaan rata-rata, kita mencari dulu A-nya gitu ya. Jadi A persediaan rata-rata ini adalah Q/2 ya. Jadi Q dicari dulu S per N penjualan per tahun dibagi frekuensi pemesanan dibagi 2. Nah, ini untuk biaya penyimpanan persediaan. Ya, jadi rumusnya seperti ini, gitu ya, cara menghitungnya. Nah, sekarang besarnya biaya carrying cost tadi, ya, dapat diperhitungkan cara berdasarkan presentasi tertentu dari nilai inventory rata-rata. Ada yang berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan dari jumlah rata-rata, ya. Nah, ini untuk biaya pemesanan ya, untuk ordering cost. Nah, ini bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan dan biaya pesanan ini ya termasuk apa aja? Biaya selama proses pesanan ya. Jadi untuk proses pesanan pun ada biayanya ya. Biaya pengiriman permintaan, ada biaya penerimaan, ada biaya penempatan barang ke gudang, biaya processing pembayaran ke supplier. Nah, ini semua adalah biaya untuk ordering ya. Nah, jadi total untuk biaya pemesanan ya, total biaya pesanan, total ordering cost ya. Rumusnya adalah biaya tetap ya dibagi penjualan tahunan dikali penjualan tahunan dibagi kuantitas pesanan. Nah, ini untuk ordering cost ya. Jadi termasuk dalam biaya-biaya yang di atas ini ya. Nah, jadi total biaya persediaan itu adalah TCC tadi, total ya, total cost ya. Nah, dibagi TOC.
total ordering ya. Jadi jumlah antara yang ordering cost sama carrying cost. Ya, jadi itu adalah merupakan total biaya persediaan. Ya, jadi ini TIC adalah CP Q per 2 plus F S per Q. Nah, ini nanti di depan sudah diketahui ya, Q itu apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk rumus total biaya persediaan. Nah, permasalahan dalam persediaan ini gitu ya. Ada secara deterministik, probabilistik, dan uncertainty. Nah, ini deterministik adalah diketahui ya, jadi dia diketahui, permintaan diketahui ya. Demand tidak memiliki variasi ya, dibagi menjadi dua, ada statis dan dinamik. Probabilistik ya, demand tidak diketahui secara pasti ya, ekspektasinya variasi dan pola distribusi kemungkinan dapat diprediksi ya. Utamanya adalah menentukan safety stock ya, di sini persoalan utamanya. Nah, metode pengendaliannya bisa back or nah ini ketiga parameter populasi tidak diketahui secara lengkap, jadi polanya distribusi kemungkinan tidak diketahui. Nah, ini adalah permasalahan dalam persediaan ya. Nah, sekarang apa manajemen, apa yang harus disediakan? Sebenarnya apa sih yang harus disediakan? Apa sih ada persediaan ini ya? Kapan harus melakukan persediaan? Berapa banyak yang harus dipesan? Nah, ini sebenarnya pertanyaan ya dalam manajemen persediaan. Jadi sebenarnya dalam suatu perusahaan itu apa sih yang harus disediakan gitu ya. Nah, misalnya kita bahan baku kita misalnya kita misalnya sebuah pabrik tekstil, tapi dari awal, dari kapas sampai bahan jadi kita produksi sendiri semua gitu ya. Ada juga yang pabrik tekstil hanya dia kainnya, dia menyediakan kain ya, misalnya hanya kain gitu ya, kain maksudnya kain sudah diwarnai, sudah jadi. Nah, seperti itu ada juga. Nah, sekarang apa yang kalau sebuah misalnya perusahaan yang kainnya emang masih dari kain, berarti yang disediakan harus dulu ya. Tapi kalau dia dari kapas, jadi berarti yang disediakan misalnya kapas gitu ya, bahan baku. Jadi ya, nah seperti itu. Nah, kapan gitu ya? Kapan melakukan ini pasti akan dihitung. Misalnya dia setiap hari pasti akan menghitung persediaan itu tinggal berapa gitu ya. Jadi di departemen, misalnya di departemen persediaan, dia tugasnya menghitung ya, di gudang itu tinggal berapa. Ini diambil misalnya diambil di untuk produksi apa. Jadi setiap hari harus dihitung gitu ya. Jadi kita akan melakukan pemesanan kembali kalau persediaan itu sudah mulai menipis. Kalau sudah mulai menipis berarti kita akan melakukan pemesanan kembali. Nah, berapa banyak yang harus pesan? Jadi pemesanan itu kan berdasarkan permintaan gitu ya, permintaan gitu. Nah, seperti itu. Nah, seperti di manajemen persediaan ada yang per item, ada yang per kelompok gitu ya. Nah, ini demand-nya ya, nanti ada berdasarkan independent demand atau EOQ. Nah, ini klasifikasi ABC ya. Nah, kalau per kelompok itu menggunakan klasifikasi ABC, kalau per item menggunakan dependent demand atau EOQ ya. Nanti kita ke MRP, kalau di sini ke ROP, order point gitu ya, baru ke baik interval. Nah, di sini nanti yang kita akan bahas adalah ke independent EOQ dan OP-nya per item gitu ya. Nah, sekarang manajemen persediaan. Nah, di sini adalah suatu, kalau manajemen pasti berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Itu manajemen gitu ya. Jadi kegiatannya berhubungan dengan perencanaan, bagaimana merencanakan, melaksanakannya ya, pengawasannya ya, menentukan kebutuhan material atau barang lainnya sehingga satu pihak kebutuhan operasi dipenuhi pada waktu dan di lain pihak investasi persediaan dapat ditekan secara optimal gitu ya. Nah, ini ada arti dari manajemen
persediaan. Nah, prinsipnya gitu ya. Jadi penentuan jumlah dan jenis barang yang disimpan harus sedemikian rupa sehingga produksi dan operasi perusahaan tidak terganggu. Tetapi di lain pihak harus dijaga agar biaya investasi yang timbul dan persediaan barang seminimal mungkin. Ada prinsip dari manajemen persediaan, gitu ya. Jadi emang jumlah jenis yang disimpan, gitu ya, untuk produksi operasi ini biar tidak terganggu. Jadi operasi suatu perusahaan biar tidak terganggu. Kalau kita tidak punya persediaan bahan baku misalnya, nah itu sudah terganggu ya. Kita harus berproduksi, gitu ya. Nah, selain itu kita harus menjaga juga, gitu ya, biaya-biaya yang timbul dari persediaan ini. Jangan terlalu banyak, gitu ya. Nah, ini ada prinsip dari manajemen persediaan. Nah, di sini untuk pengendalian persediaan bisa dilakukan analisis ABC, gitu ya. Ada yang pencatatan yang akurat dan perhitungan secara siklis atau cycle counting. Nah, ini adalah untuk pengendalian persediaan. Sekarang metode ABC. Ya. Di sini apa? Ini sebuah aplikasi persediaan dari prinsip Pareto. Diagram Pareto ada sudah tahu? Diagram Pareto? Sudah pada mengenal? Sudah, Bu. Sudah. Okay. Di Sudah, materi ya? apa namanya? Manajemen mutu, Bu. Ya, manajemen mutu. Pasti manajemen mutu itu ada 7 7 tool, ya, ada 7 ya, ada 7 untuk mutu, ya, itu ada diagram Pareto. Nah, itu pasti di situ nanti kalian yang baru mungkin belum tahu ya pengendalian mutu. Jadi di situ nanti ada 7 alat untuk mengendalikan mutu, ya, mutu suatu produk. Nah, di situ ada salah satu prinsip ada diagram Pareto. Nah, kalau di sini dari prinsip Pareto ini membagi persediaan ke dalam 3 kelompok, ya, berdasarkan nilai volume tahunan dalam jumlah uang. Nah, ini adalah metode ABC. Nah, di sini untuk menentukan nilai tahunan dari volume dalam metode ABC dengan cara mengukur permintaan tahunan dari setiap butir. Ya, jadi ABC ini dengan ABC ini yaitu untuk mengukur ya dengan caranya mengukur permintaan tahunan dari persediaan dikalikan biaya per unit. Nah, di sini metode ABC. Kenapa menggunakan metode ABC? Karena persediaan itu dibagi menjadi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya. Nah, kelompok A di sini adalah persediaan yang jumlah nilai uang per tinggi, tetapi biasanya volumenya kecil. Ya. Kalau kelompok B itu jumlah nilai uang per tahunnya sedang, tapi nilai volumenya sedang. Ya. Kelompok C, nah yang jumlah nilai uang per tahunnya rendah, tapi nilai volumenya besar. Nah, kenapa makanya metode ABC? Karena ada kelompok A, B, dan C. Nah, makanya ini untuk mempermudah peramalan, pengendalian fisik, keandalan pemasok, dan pengurangan stok pengaman dapat menjadi lebih baik. Makanya kenapa kita menggunakan metode ABC ini, jadi dikelompokkan dulu, gitu ya. Jadi persediaan, gitu ya, dikelompokkan dulu, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya di sini contohnya, ya, volume dolar tahunan, ya. Volume dolarnya ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Maka jumlah jenis persediaan tahunan yang di sini A, pasti A 15%, 30%, dan 50%. Nah, contohnya ini. Nah, ini adalah grafik dari analisa ABC. Nah, ini barang A, gitu ya. Ini barang B, dan ini barang C. Nah, ini persen dari persediaan. Kalau di sini persenan dari persediaan, kalau di sini adalah dari penggunaan dolar tahunan. Nah, ini adalah contoh grafiknya, gitu ya. Nah, di sini ya kebijakan pada analisa ini. Nah, ini karena perkembangan sumber daya pembelian yang dibayarkan kepada pemasok harus lebih tinggi ya dari butir
dibandingkan butir persediaan C, gitu ya. Dan juga ya butir persediaan A berlainan dengan butir B dan C, jadi harus dikendalikan secara lebih ketat, ya mungkin karena butir persediaan A ini ditempatkan di wilayah lebih tertutup dan mungkin karena keakuratan catatan persediaan harus lebih diverifikasi. Nah ini kebijaksanaannya, ya. Nah ada juga meramalkan butir persediaan A, ya mungkin harus lebih berhati-hati daripada meramalkan butir persediaan yang lain. Peramalan yang baik, pengendalian fisik, keandalan pemasok, ya pengurangan besar stok, pengaman dapat dihasilkan oleh semua teknik manajemen persediaan semacam analisis ABC ini. Nah ini adalah kebijaksanaan pada analisa ABC. Nah sekarang pencatatan yang akurat misalnya. Nah ini catatan mengenai persediaan ini penting gitu ya, dalam sistem produksi sehingga perusahaan harus fokus ya berapa persediaan yang dibutuhkan dan memberikan keyakinan ya segala sesuatu yang terjadi pada persediaan. Nah maka perusahaan dapat membuat keputusan mengenai pemesanan, penjadwalan serta pengangkutan. Jadi ini adalah keakuratan mengenai persediaan ini penting gitu ya. Saya menghidupin AC dulu, panas banget. Oke, habis hujan tapi kok panas. Nah, oke ya. Jadi ini adalah pencatatan yang akurat. Jadi sebuah perusahaan harus dapat membuat keputusan ya bagaimana pemesanannya, penjadwalannya dan pengangkutannya. Nah, sekarang ada perhitungan siklis atau cycle count. Nah, ini adalah catatan persediaan yang akurat yang harus dilakukan gitu ya. Dengan catatan atau arsip harus diverifikasi melalui pemeriksaan atau audit gitu ya. Jadi dia harus berkelanjutan. Nah, ini disebut dengan audit ini makanya disebut dengan perhitungan siklis. Nah, ini bisa juga menggunakan lewat analisa ABC tadi, gitu ya. Nah, sekarang model manajemen persediaan. Nah, model manajemen persediaan ini ya, untuk permintaan independen, gitu ya. Biasanya yang paling sederhana menggunakan model dasar economic order quantity, EOQ kalau di sini ya. Jadi yang menggunakan model economic quantity, ada yang menggunakan model production order quantity, ada yang model quantity discount. Jadi dalam persediaan dia menggunakan 3 model ini. Jadi model-model dalam manajemen persediaan ya, ada EOQ, POQ dan quantity discount. Nah, ini adalah model persediaan penggabungan dari semuanya ini ada gitu ya. Jadi ada kayaknya satu mahasiswa baru kemarin saya lihat judulnya yang pakai model EOQ dan POQ ini gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih EOQ gitu ya. Nah, sini model EOQ ini adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Di sini gitu ya. Jadi tingkat pemesanan itu untuk meminimasi biaya gitu ya. Jadi persediaan itu harus optimal gitu ya. Jadi biaya itu harus rendah mungkin gitu ya. Jadi biaya persediaan itu harus mencapai titik terendah. Kalau model EOQ gitu ya, model EOQ suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Ya, jadi rumus jadi bagaimana suatu pesanan itu biar tidak menimbulkan biaya yang besar gitu ya. Jadi biaya persediaan tidak terlalu besar gitu ya. Nah, dalam persediaan yang optimal dapat digunakan model kuantitas pemesanan yang ekonomis ya. Nah, ini disebut economic ordering quantity. EOQ tadi. Nah, model EOQ untuk barang yang dibeli, sedangkan untuk model ELS untuk barang yang diproduksi secara internal. Ya, nah ini adalah model EOQ. Nah, kemarin sudah kita bahas gitu ya, kalau sudah yang pernah ikut PTI, gitu ya.
EOQ adalah akar dari 2 SD per H. Ya, jadi kalau sudah pernah ikut PTI kemarin kan sudah saya pernah bahas. Kalau EOQ ada rumusnya sama semua, akar 2 SD per H. Jadi S itu apa? Jadi EOQ, S itu adalah biaya pesan per order. Ya. D adalah biaya permintaan, H adalah biaya simpan. Ya, jadi EOQ rumusnya seperti ini ya. Kalau ELS economic lot size ya 2 SJ 2 kali biaya pesan jika permintaan dibagi H ya, H itu biaya simpan gitu ya, dikali 1 min permintaan per kapasitas operasi atau mesin. Jadi kapasitas operasinya ada satuannya mesin gitu ya. Jadi ini untuk ELS gitu ya. Jadi ini rumusnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat model EOQ pasti kita lihat grafiknya seperti ini ya. Jadi di sini ya, di sini garis vertikal ini freight inventory ya. Jadi merupakan adalah suatu pesanan gitu ya dengan rata-rata gitu ya, rata-rata dengan ukuran Q ya. Nah, kan di sini adalah Q per 2 freight rata-rata inventory. Jadi garis vertikal ini yang hijau ini adalah rata-rata inventory. Jadi ini pemakaian material secara konstan gitu ya. Nah, ini adalah order quantity, di sini H-nya ya, di sini waktunya. Nah, makanya EOQ adalah akar 2 DS per H ya. Total cost-nya adalah SD Q plus H Q per 2. Nah, ini untuk rumusnya. Nah, untuk apa sih Q, EOQ, D, dan H. Jadi ini harus tahu gitu ya. Dalam pembuatan soal saya tidak menyebutkan nilai D, nilai S, nilai H, nilai H. Pasti dalam bentuk cerita gitu ya. Misalnya permintaan tahunan persediaan sejumlah. Nah, jadi kalian harus tahu oh itu berarti D. Ya. Kalau saya ngasih kata-kata biaya penyimpanan per unit per tahun adalah sebesar bla 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 bla, berarti itu H. Itu. Jadi harus tahu H ini apa sih, D ini apa sih, S ini apa sih, gitu ya. Jangan sampai salah, gitu ya. Kayak kalau sudah dalam penentuan D, S, H salah ya sudah dalam perhitungan berarti salah. Gitu ya. Jadi misalnya biaya pemasangan atau pemesanan untuk setiap kali pesanan adalah sebesar berapa, berarti S. Nah, seperti itu. Jadi harus tahu ya, ini apa simbol-simbol di rumus ini gitu ya. Nah, asumsi dalam model EOQ ya, jadi permintaan diketahui dan bersifat konstan. Ya, jadi ada lifetime yaitu waktu antara pemesanan dan penerimaan diketahui dan konstan juga. Ya. Permintaan terima dengan segera gitu ya kalau EOQ, tidak ada diskon ya. Biaya yang terjadi hanya biaya setup atau pemasaran diketahui dan bersifat konstan. Tidak terjadi kehabisan stok ya. Pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan 0 atau di atas safety stock ya. Harga konstan selama periode tersebut. Jadi dalam model EOQ ini yang semua ini diasumsikan tidak ada diskon, jadi ya semua bersifat konstan, plan juga konstan, permintaan diterima, nah seperti ini ya. Jadi ini adalah asumsi dalam model EOQ ya. Nah, bagaimana tahapannya gitu ya. Nah, tahapannya adalah dengan asumsi di atas. Jadi untuk mencari pesanan dengan biaya yang minimal gitu ya. Jadi dia mengembangkan persamaan untuk biaya pemasangan ya. Persamaan untuk biaya penyimpanan. Menetapkan biaya pemasangan sama dengan biaya penyimpanan ya, menyelesaikan persamaan dengan hasil angka jumlah pemesanan yang optimal. Nah, ini adalah tahapannya. Nah, ini di sini sama dengan yang tadi ya, kalau model EOQ ya. Nah,
penggunaan persediaan dalam waktu tertentu. Nah, ini adalah penggunaannya ya, tingkat penggunaannya. Di sini adalah persediaan rata-rata ya, Hi per 2-nya. Nah, ini persediaan minimum dan ini adalah kuantiti pesanannya. Jadi tingkat pesanan maksimum, nah di sini waktunya. Nah, ini bisa dijelaskan bahwa suatu pesanan diterima pada tingkat persediaan dari 0 ya, melompat menjadi V unit ya, menjadi naik gitu ya, karena permintaan bersifat konstan sepanjang waktu persediaan menurun pada laju yang sama sepanjang waktu. Nah, ini dianggap kenapa ya, asumsikan bahwa EOQ tadi harus semua pemesanan adalah bersifat konstan gitu ya. Nah, ini untuk perumusan EOQ tadi ya, sudah biaya pesanan tahunan ya, biaya penyimpanan tahunan dan biaya total per tahun. Nah, ini harus ditentukan ya, biaya pemesanan tahunan berapa, biaya penyimpanan tahunan berapa, dan biaya total per tahun berapa. Seperti itu. Jadi ini adalah untuk EOQ gitu ya. Nah, di sini biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan ya. Jadi biaya pemesanan tadi diasumsikan bahwa biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Nah, untuk mendapatkan Hi ya, jadi 2DS H kuadrat Hi kuadrat H ya. Jadi makanya kenapa Hi ini dapatnya rumus EOQ ini adalah akar 2DS H, karena biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Ya, makanya kenapa EOQ adalah rumusnya 2DS per H. Ya, nah, jumlah pemesanan dalam 1 tahun adalah permintaan per jumlah unit yang dipesan. Jumlah pemesanan dalam 1 tahun. Ya. Untuk antar pemesanan, jumlah hari kerja per hari ya dibagi jumlah pemesanan dalam 1 tahun. Ya, ini untuk waktu kita mesan kembali, gitu ya. Jadi pemesanan kita berapa, jangka waktunya berapa, gitu ya. Nah, jadi biaya total persediaan adalah tadi sudah dijawab ya, biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Ya, jadi D per H kali S, jadi Q per 2 kali H. Ini adalah total biaya persediaan. Nah, titik pemesanan kembali. Kalau ditanya reorder point-nya adalah D kali L. D adalah permintaan per hari, D per jumlah hari kerja per tahun, dikali lifetime-nya berapa. Ya, jadi jika ada stok pengaman atau buffer stock, maka ROP-nya adalah D kali L tambah buffer stock. Ya, jadi ini kalau titik pemesanan ulang, kalau tidak ada buffer stock, kalau ada tinggal nambahi berapa buffer stock-nya. Ya. Nah, ini sudah ya model POQ. Tadi sudah EOQ, sekarang production quantity, jadi POQ gitu ya. Tadi EOQ, kalau POQ adalah model inventory level. Nah, di sini rumusnya ini. Jadi rumusnya berbeda ya. Kalau tadi 2 DS per H ya. Sekarang ditambahin 1 min D per P dalam H ini dikali 1 min D per P. Nah, di sini hanya yang membedakan ini aja ya, antara POQ dan POQ tadi gitu ya, seperti itu. Nah, ini tinggal P-nya itu jumlah produksi per hari dan D-nya jumlah permintaan per hari. Itu yang membedakan gitu ya. Nah, sekarang kalau pakai quantity diskon gitu ya. Jadi pakai quantity diskon. Jadi pemesanannya menggunakan model quantity diskon ya. Jadi dia rumusnya adalah akar 2 DS kalau tadi per H, ini per IP ya. Nah, kalau total cost-nya ini ditambah IP Q per 2 plus DP gitu ya. Jadi permintaan tahunan dikali harga per unit gitu ya. Jadi ini rumusnya kalau memakai diskon gitu ya. Nah, contoh soalnya misalnya
contoh soalnya mudah gitu ya. Tapi ini kalau contoh soal ya sudah diketahui D langsung misalnya diketahui D adalah 1000 unit, S adalah 1000 gitu ya. Nah, H 500 per unit per tahun. Nah, kalau di ujian saya nggak mungkin ngasih apa namanya diketahui D, S, H dan sebagainya. Ini nggak mungkin gitu ya, karena pasti saya dalam berbentuk soal cerita gitu ya. Jadi berbentuk soal cerita, kalian bisa menentukan sendiri ini D, ini S dan ini H gitu ya. Nah, misalnya sudah diketahui D, S dan H, maka EOQ atau H ya, total cost-nya adalah 2DS per H, tadi rumusnya ya, EOQ itu yang mengalihkan 2 kali 1000 kali 10.000 per 500, akar dari ini adalah 200 unit. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan EOQ gitu ya. Jadi kalau suatu penelitian gitu ya, jadi penelitian misalnya spare part gitu ya, spare part, persediaan spare part di dekat apa ya, motor aja deh, motor di Ahas gitu, misalnya di Ahas. Nah, di Ahas itu kan misalnya dia setiap saat harus menyediakan spare part gitu ya, spare part yang dibutuhkan oleh para customer gitu ya. Jadi pasti kita misalnya ya, ban dan sebagainya, misalnya lampu. Nah, bagaimana cara menentukan persediaan itu gitu ya. Jadi itu harus satu-satu gitu ya. Misalnya kalian melakukan suatu penelitian di Ahas motor gitu ya. Jadi misalnya dia perhitungan persediaan itu per item gitu ya, per item. Jadi jangan semuanya. Jadi misalnya hanya untuk oli misalnya, oli untuk beat sepeda motor beat gitu ya. Jadi satu-satu gitu ya. Jadi kalau kalian ingin melakukan penelitian tentang persediaan, nggak usah banyak-banyak maksudnya item yang ingin kalian hitung gitu ya. Kalau misalnya spare part motor itu kan banyak sekali. Mungkin berapa ya? Mungkin 50 juga ada kali ya, 50 spare part. Nah, itu kalian ambil hanya beberapa aja, misalnya hanya 10 spare part yang dihitung, misalnya persediaan. Jadi suatu misalnya penelitian itu nggak usah banyak-banyak gitu ya. Jadi hanya beberapa item saja gitu ya. Karena yang dihitung kan banyak gitu ya. Jadi dia harus menghitung EOQ-nya dulu satu-satu gitu ya. Misalnya untuk spare part oli gitu ya. Jadi dia biaya simpannya berapa? Ya. Biaya untuk pemesanannya berapa? Jadi satu-satu harus dihitung gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak yang dihitung gitu ya, kalau melakukan penelitian, kalau terlalu banyak yang dihitung, nanti terlalu banyak gitu ya. Terlalu banyak juga gitu ya. Nah, karena dalam penelitian nggak cuma menghitung EOQ-nya, dia tetap harus melakukan bagaimana untuk pemasaran kembalinya. Jadi pemasaran kembali nanti setiap berapa, misalnya 1 bulan dia ingin memesan kembali gitu ya. Ternyata spare part oli dia setiap 2 minggu sekali harus melakukan pemesanan dan sebagainya. Nah, jadi jangan terlalu banyak. Jadi kalau penelitian saya sarankan jangan banyak item yang dihitung, mungkin ya hanya antara 5 sampai 10 item saja lah. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya ya, salah satu contoh perhitungannya ya. Misalnya dalam hal ini gitu ya, dia melakukan produk item ini misalnya, item ini dia melakukan tadi dalam soal ya, N adalah 1000 per 200. Jadi soal di depan dia melakukan 5 kali pesan dalam 1 tahun. Ya, jadi misalnya tadi contoh untuk ban gitu ya. Jadi dalam 1 tahun melakukan 5 kali pesan gitu ya. Jadi ini dalam contoh ini N misalnya tadi yang di depan kan 1000 ya, biasanya 1000 dibagi 200 hasil EOQ-nya berarti 5 kali pesan dalam 1 tahun. Nah, jika dalam 1 tahun ada 250 hari kerja,
maka T-nya adalah 250 dibagi 5. Berarti adalah T-nya adalah 50 hari. Waktunya adalah 50 hari. Jadi ini diasumsikan bahwa antara pemesanan dilakukan 50 hari setelah pemesanan sebelumnya. Nah, jadi 5 kali dalam 1 tahun. Berarti setiap 50 hari dia melakukan pemesanan. Nah, seperti itu maksud ya. Nah, biaya persediaan total. Ya, jadi persediaan total adalah 1000 dibagi 100 kali 10.000. Ini dari soal di depan ya. Dari soal di depan tadi. Nah, 200 dibagi 2 kali 500 ya. Jadi ada biaya persediaan totalnya adalah di sini didapat adalah 100.000 ya, 100.000 ya. Nah, jika L ya, L-nya 3 hari, time-nya 3 hari gitu ya, maka ROP-nya berapa? Jadi ROP adalah tadi ya 1000 dibagi 250 gitu ya, hari kerjanya 250 ya, dikali 3 hari, time-nya berarti adalah 12 unit. Nah, artinya di sini ya, saat persediaan turun ke tingkat tinggal 12 unit, perusahaan harus melakukan pemesanan kembali. Nah, artinya seperti itu. Jadi, misalnya persediaan di gudang tinggal 12 unit, maka perusahaan harus melakukan pemesanan kembali. Nah, pemesanan tersebut akan tiba dalam waktu 3 hari tepat pada saat persediaan telah habis. Ya, jadi karena di sini time-nya adalah 3 hari. Jadi pemesanan akan datang dengan waktu pas 3 hari. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi makanya kalau penelitian kan harus dihitung semua. Berapa dia akan kembali. Nah, berapa dia akan perusahaan itu tinggal berapa unit dia akan melakukan kembali, waktunya berapa. Nah, seperti itu. Nah, jika ada buffer stock sebesar 10 unit, tadi ROP adalah berarti tadi 12 ditambah 10 adalah 22 unit. Ya. Jadi pada saat persediaan turun ke tingkat 22, perusahaan akan melakukan pemesanan kembali. Artinya seperti itu. Ya, jadi di situ misalnya persediaan sudah tinggal 22, dia akan melakukan pemesanan kembali. Nah, pemesanan tersebut akan tiba dalam waktu 3 hari tepat pada saat perusahaan menjadi 10 unit, yaitu sebesar buffer stoknya tadi. Ya, nah itu apa namanya contoh dari perhitungan EOQ. Gitu ya. Jadi dari contoh ini misalnya dikembangkan sampai dia akan melakukan berapa untuk pemesanan kembali. Gitu ya. Nah, jadi perhitungan tidak hanya berhenti di sini, ya. Jadi misalnya dia sudah diketahui nih EOQ-nya sebesar 200 unit, ya. Nah, langsung dilanjutkan bagaimana kalau lead-time-nya berapa, bagaimana persediaan totalnya, misalnya ada buffer stock berapa, nah seperti itu. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini saja, gitu ya. Nanti di soal juga tidak hanya sampai berapa EOQ-nya, gitu ya, berapa nilai EOQ, tapi juga sampai misalnya saya kasih, misalnya perusahaan akan melakukan lag time-nya misalnya saya bikin 2 hari, berapa ROP-nya, gitu ya. Nah, bisa jika ada buffer stock, berapa dia akan melakukan pemesanan kembali, nah, seperti itu. Nah, mungkin dari sini ada yang bertanya, karena ini cuma ngulang yang PTI, cuma ini lebih kompleks kembali, gitu ya. Sudah pernah saya bahas masalahnya ini. Jadi pasti harusnya sudah tahu semua. Oke. Tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya pulang. Hati-hati, Bu. Kalau tidak ada yang bertanya, saya alhamdulillah saya cepat pulang gitu loh, karena saya di kampus sendiri dan sudah gelap. Sepi lagi. Beda kalau saya di rumah. Ada yang bertanya? Saya
ini agak gampang ya, tidak serumit apa namanya agregat planning kemarin. Cuma nanti kalau di UTS kata-katanya saya berbentuk soal cerita, jadi harus paham dalam memahami suatu soal cerita. Ya. Yakin kalau hitungan kayak gini pasti jawabannya kebanyakan sama. Gitu ya. Beda kalau ya, sebuah saya ngasih sebuah. Lebih bagus sih soal cerita, lebih bagusnya emang soal cerita Bu, karena ini rumusnya agak kalau dihafalin itu agak berat gitu ya. Iya. Jadi sebuah kasus dan soal cerita. Jadi kalian harus tahu gitu ya. Jadi berapa apa namanya rumus-rumusnya itu harus bisa menjabarkan H itu apa, D itu apa, S itu apa, nah seperti itu. Jadi tidak langsung saya ungkapkan H sebesar ini, enggak gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir gitu ya. Oke? Sudah fix ya, besok tidak ada, minggu depan tidak ada perkuliahan ya. Jadi sudah fix tanggal 9 pukul 1. Dicatat ya, tanggal 9 pukul 1, jadi jangan ada yang apa namanya miscommunication.